kita semua bisa ya di ahad-ahad pagi enaknya masih selimutan gitu kali ya, atau mungkin jalan pagi sambil jajan. Tapi kita pagi-pagi sudah ada di hadapan handphone dan laptop untuk saling belajar. Oke, izinkan saya share screen ya. Oke. Nah, sama nih seperti minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya mau mengajak teman-teman mengatur nafas dulu ya selama 2 menit. Maksudnya apa? Supaya kita bisa lebih fokus nih dalam menyimak acara ini. Ya. Oke, sekarang kita mencoba berjeda selama 2 menit, yaitu mengatur nafas supaya nanti bisa fokus. Oke, nah apa sih yang dilakukan? Silakan teman-teman duduk seperti ini. Kemudian nanti kita selama 2 menit akan mengatur nafas, menghirup menghirup udara 4 hitungan, kemudian menahannya, jadi hold ya, menahan 7 hitungan, dan kemudian menghembuskannya exhale 8 hitungan. Nah, selama kita mengatur nafas, silakan Bapak dan Ibu memejamkan mata ya, dan kemudian fokuskan pikiran kita ke udara yang masuk dan keluar dari hidung, kemudian ke paru-paru, begitu pula sebaliknya. Pada saat ada pikiran yang muncul, oh iya nanti siang mau ngapain, atau oh iya mau belanja ini. Nah, pada saat ada pikiran yang muncul, kembalikan fokus pikiran kita ke udara yang masuk dan udara yang keluar. Oke, kemudian silakan duduk seperti ini, kemudian tegak. Bayangkan ada tali yang menghubungkan kepala kita dengan langit-langit ya, supaya badan kita tidak sakit. Oke, ini nanti hitungannya akan dipandu oleh aplikasi ya. Nah, sebentar saya cek dulu. Inhale. Oke, apakah terdengar? Boleh kasih tanda jempol kalau sudah dengar. Ya. Sudah ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Inhale. Hold. Exhale. 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 Baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa merasa lebih rileks dan fokus ya.
Nah, jadi ini teman-teman kalau misalnya, eee, merasa ada perasaan nggak enak nih kok kayaknya kalau kata orang Jawa itu kemerungsung gitu ya. Kok, apa, mungkin anak-anak lagi ribut, kemudian rumah berantakan gitu kan, kemudian ada satu kejadian yang, tidak kita harapkan. Nah, sebelum kita merespon terhadap situasi itu, kita bisa nih duduk sejenak, mengatur nafas, kalau lupa hitungannya, yang paling penting tarik nafas dalam, kemudian menghembuskannya, lebih lama. Begitu ya. Oke, baik nih, eee, ini, kemarin kan kita sudah, apa, membahas gitu kan, apa sih gitu kan ya, kalau misalnya kita, wafat nanti gitu dan kemudian orang-orang yang kita cintai itu berkumpul di pemakaman kita, kemudian kita membayangkan mereka mengatakan apa. Nah, hari ini kita akan membahas ingin menjadi orang tua seperti apa, kita bagi anak-anak kita, ya. Nah, ini saya ulang untuk teman-teman yang 2 minggu yang lalu tidak hadir. Jadi, dalam hidup itu, gitu, idealnya itu kita mulai dari tujuan akhir. Maksudnya apa, gitu ya, kalau kita mau pergi ke satu tempat aja, kita pakai peta gitu kan, buka Google Map. Masa dalam menjalani hidup kita nggak punya petanya, gitu ya. Nah, jadi maka, perlu nih kita membuat peta kehidupan kita. Nah, lantas kalau kita mau buat peta kan harus tahu tujuannya dulu kan, tahu tujuannya, kemudian tahu posisi kita di mana, gitu, baru kita bisa mengatur jalurnya seperti apa. Nah, maka kemarin, 2 minggu yang lalu saya sudah mengajak, teman-teman yang hadir untuk, memetakan dulu gitu, mengidentifikasi dulu tujuan akhir yang diinginkan seperti apa, ya. Oke, nah ini di sini begin with the end in mind, mulai dari tujuan akhir. You would never go on a journey without a map or a sat nav. Yet with our lives, most of us don't have a clue where we are going. Jadi ya mau pergi ke satu tempat aja kita pakai Google Map gitu kan. Masa dalam hidup kita malah nggak tahu kita mau kemana gitu. Ya, it involves a personal mission statement. Kalau di The Seven Habits of Highly Effective People, kita menyebutnya mission statement. Tapi nanti kita bisa nyebutnya sebagai mimpi, atau misalnya sebagai cita-cita, gitu, atau misalnya diri ideal yang kita dambakan, atau situasi ideal yang kita dambakan, itu bisa seperti itu, ya. Intinya adalah itu adalah tujuan kita. Nah, ini 2 minggu yang lalu ya, mulai dari tujuan akhir, kemarin saya sudah meminta teman-teman yang hadir untuk mengidentifikasi 7 peran penting dalam kehidupan masing-masing, kemudian tuliskan tokoh kunci untuk masing-masing peran, misalnya sebagai istri, gitu. Berarti tokoh kuncinya ditulis nama suami. Sebagai ibu, berarti tokoh kuncinya ditulis nama anak. Sebagai anak berarti tokoh kuncinya yang ditulis nama ayah ibu kita. Begitu misalnya sebagai saudara kandung, tokoh kuncinya maka ditulis nama-nama saudara kandung kita. Nah, kemudian bayangkan pemakaman kita, kemudian yang menghadiri adalah tokoh kunci dari masing-masing peran tadi, kemudian kita menuliskan pernyataan singkat yang menunjukkan apa yang kita inginkan agar orang tersebut menggambarkan kita, begitu. Nah, nanti untuk sesi hari ini kita fokus peran kita sebagai orang tua, yang tokoh kuncinya adalah anak-anak kita. Oke, nah, eh, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya 2 minggu yang lalu sudah sempat menuliskan, gitu ya, kalau boleh berbagi silakan di kolom chat. Kalau Bapak dan Ibu 2 minggu yang lalu belum ikut gitu ya, boleh sekarang ditulis nih, oh saya lupa mengingatkan teman-teman untuk bawa alat tulis ya. Bawa kertas dan alat tulis gitu, boleh diambil dulu. Nah, kemudian Anda ingin anak Anda ngomong apa tentang Anda, ya. Jadi, bayangkan di pemakaman gitu ya, di pemakaman kita gitu. Kemudian si tokoh-tokoh kunci yang yang berhubungan dengan peran penting kita itu hadir dan kemudian
kita ingin mereka berkata apa tentang kita. Nah, ini saya kasih contoh, ini punya saya, gitu ya. Saya ingin anak saya berkata begini, ya, ibu adalah orang tua yang senantiasa mengajak aku untuk bermimpi dan mewujudkannya. Ibu selalu mengajak aku untuk fokus pada masa depan dan solusi. Ibu selalu memberi aku kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Yang penting tidak melanggar aturan agama dan negara. Ibu selalu mengingatkan aku untuk bersabar dan bersyukur. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Begitu kata beliau berulang-ulang. Nah, saya ngebayangin anak-anak saya itu mengatakan ini di pemakaman saya. Ya mungkin nggak harus di pemakaman gitu kan ya. Mungkin kita bisa bayangkan ulang tahun kita ke-80 ya, jika kita memang diberi usia sampai 80 tahun, kemudian kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, dan kemudian orang-orang yang kita cintai itu menyampaikan sesuatu kepada kita gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang saya ingin anak-anak saya menyampaikan. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin kasih waktu dulu kali ya Mbak Neti ya, untuk teman-teman yang belum Ya, silakan. mengidentifikasikan gitu. Boleh nih kita kasih waktu bareng 2 menit kali ya untuk mencoba Ya, mengidentifikasikan sambil teman-teman yang sudah kemarin sudah sempat mengidentifikasikan gitu kan. Boleh nih gitu. Menuliskan di sini berbagi. Oh, suara saya kurang keras ya? Oke, coba. Oke, nah, kalau di sini sih jelas, cuman ya gitu, mungkin oke. Berarti mungkin sambil di speaker di tempat teman masing-masing gitu kan bisa dikerasin juga selain saya kerasin di sini. Oke, teman-teman yang sudah ikut hadir 2 minggu yang lalu, boleh dong berbagi. Oh, karena hujan. Oh iya iya iya. Boleh dong berbagi gitu ya di sini. Nah, kenapa begitu? Eh nanti kan insya Allah perjalanan kita ini panjang, gitu ya. Insya Allah perjalanan kita panjang. Harapannya kita belajar satu hal dalam satu waktu atau sedikit hal dalam satu waktu dengan harapan 2 minggu ke depan kita bisa menerapkannya gitu. Jadi ibaratnya makan, kita nggak langsung makan banyak, tapi makannya sedikit-sedikit, tapi nanti ngunyahnya yang benar gitu kan ya. Supaya apa gitu kan, supaya bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, silakan teman-teman boleh dipikirkan ya. Saya kasih waktu mungkin 2 menit deh gitu. Nanti sambil teman-teman membayangkan, sambil saya juga bisa menyampaikan sesuatu. Nanti teman-teman boleh ya, yang sudah tahu, boleh nih ditulis di kolom chat. ini menuliskan apa yang mereka inginkan itu ya, Coach Yori, kayak yang pekan lalu ya. Ya, jadi tapi hari ini spesifik sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua ya, kepada anak, bayangkan kita ingin dikenang nanti sebagai orang tua seperti apa. Betul, betul. Bahkan kita membayangkan lagi, diajak Coach Yori untuk membayangkan ketika kita uh, innalillah gitu ya, ketika kita sudah tutup usia, kita ada di pemakaman. Bayangkan saat itu kalau anak-anak kita itu kehilangan kita, terus apa yang mereka ucapkan saat itu, atau apa yang mereka tenang terhadap kita saat itu. Teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat. Kalau yang hadir kemarin itu sudah beberapa ya pada nulis dan kita mewek bareng. Iya. Nah, jadi memang tadi seperti Mbak Neti sampaikan ya, sesi kita ini berbeda gitu karena saya akan sering mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi gitu karena sebetulnya mungkin teman-teman udah tahu ya nggak ada satu obat untuk semua penyakit gitu kan ya, dan kemudian kalaupun ini adalah yang saya sampaikan adalah resep kue kue chiffon gitu kan
Ini baru resep dasarnya. Nanti teman-teman perlu memodifikasinya sesuai dengan karakteristik keluarga masing-masing. Mungkin ada yang suka pisang, jadinya banana chiffon gitu kan. Ada yang suka coklat, ya mungkin chiffon coklat atau chiffon tape gitu. Nah, saya hanya kasih resep dasarnya saja. Oke, nah jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman membuat peta. Peta kehidupan kita sebagai orang tua. Oke, nah ini udah ada nih dari Mbak Sofi ya. Oke, oh berarti sebentar. Oke, saya fullkan dulu mikrofon saya ya. Oke, ibu adalah orang yang selalu mengingatkan aku untuk selalu berbagi, berbuat baik pada orang lain, menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Ibu bilang pengen sama-sama kami semua lagi di surganya Allah kelak. Ibu mau kami untuk senantiasa apapun yang kami lakukan hanya untuk mencari ridho dan kecintaan Allah saja. Amin. Terima kasih banyak Mbak Sofi sudah berbagi. Nah, insya Allah kalau teman-teman berbagi, bisa jadi nih, jadi, oh iya, aku juga mau seperti itu tuh, gitu kan. Nanti kita tambahkan seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah ini memang sesuatu yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Gitu. Jadi ini adalah situasi ideal yang kita dambakan. Gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau berbagi? Kalau Mbak Neti sendiri sudah sempat dituliskan ingin menjadi. Udah, tapi jangan dong, aku ngewek lagi, Kak. Jangan aku lagi, udah. Terus yang dengerin semua anak-anaknya dari sini nih sekarang. Ya ini sambil ini modus ngasih. Ya, udah sih ya. Teman-teman yang lain, Bu Tina, aku mau dengar Bu Tina gimana? Oke. Ini ada nih Bu Sari udah nulis sama apa? Oh iya. Oke, ini Mbak Sarin ya. Mas Adi juga udah nulis. Ibu adalah orang yang selalu mengingatkan aku untuk bersyukur, bersabar, mengingatkan aku untuk selalu mengingat Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ibu sangat menyayangi dan mensupportku. Ibu berharap aku menjadi yang bermanfaat buat banyak orang dalam hal kebaikan. Amin, amin. Nah, ini Mas Adi, sebetulnya saya sedih kalau ingat almarhum Bapak. Kesannya saya sering ribut dengan beliau. But today I want to tell my father is best teacher ever. Boleh jadi kita dibenci dari sikapnya, ya sikap kita, tapi kita coba cintai apa yang menjadi baik untuk mereka. Oke, nah apa? Nah ini bisa kita harapkan ya. Terima kasih banyak Mas Adi sudah menuliskan ini. Jadi sebetulnya salah satu hal yang menginspirasi saya apa ya untuk ya menyebarkan apa-apa yang saya ketahui adalah jadi begini. Saya punya seorang mentor gitu ya, seorang mentor di tempat saya dulu bekerja di sekolah tempat saya bekerja selama 20 tahun. Jadi mentor saya dalam hal ke-HRD-an gitu kan. Kemudian mentor saya dalam hal tentang kompetensi, behavior kompetensi, itu tuh kalau beliau sedang ngajar gitu, saya tuh paling seneng ngedengerin. Karena apa? Karena beliau selalu bercerita tentang ayah beliau. Gitu. Dulu bapak saya tuh gitu kan, kalau ngajarin itu nggak pernah gitu pakai omongan, tapi pakai contoh gitu. Jadi beliau cerita kalau misalnya, wah alhamdulillah ya baju kotor kita banyak, berarti kita punya banyak baju untuk dipakai. Gitu. Jadi bukan ngomong kita bersyukur ya gitu, enggak, tapi ya itu sambil ini ayahnya loh yang nyuci ya, ayahnya yang nyuci baju gitu kan, bukan mengeluh baju kotor banyak, tapi alhamdulillah ya kita punya banyak cucian, berarti kita punya banyak baju untuk dipakai. Kemudian juga salah satu cerita yang saya ingat, misalnya kalau misalnya anaknya berprestasi,
hadiahnya itu bukan memberikan sesuatu gitu. Tapi hadiahnya adalah, kalau gitu nanti minggu ini ayah cuciin sepatu kamu ya, gitu. Nah, itu karena itulah saya jadi terinspirasi. Aduh, saya ingin banget seperti ayahnya mentor saya itu, gitu kan, kemana mentor saya pergi, kisah tentang ayahnya itu selalu diceritakan gitu. Nah, itu inspirasi saya juga gitu. Makanya saya ingin juga mengajak teman-teman gitu ya supaya nanti pada saat kita sudah wafat atau mungkin bahkan masih hidup gitu kan, apa-apa yang kita lakukan untuk anak kita itu diceritakan ke orang lain gitu. Diceritakannya dengan bangga, diceritakannya dengan rasa sukacita seperti itu. Terima kasih banyak nih khusus Mas Hadi nih sudah mengingatkan saya akan pengalaman saya dengan mentor saya. Oke nih Mbak Wati, Uma adalah orang tua yang selalu mengingatkan untuk selalu berbuat baik, selalu memberikan semangat untuk melakukan yang terbaik, sayang kepada saudara, bermanfaat bagi orang lain, dan selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Oke, Mbak Januarina nih. Umi adalah orang yang kuat dan mandiri, selalu mengajarkan Ainun mandiri, sukses serta menjadi penyayang bagi sesama maupun makhluk hidup ciptaannya, menjadi anak yang saleha serta selalu bersedekah dan mendoakan Umi Abi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selamat dunia akhirat, terhindar dari azab kubur. Umi maupun Ainun selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, serta saatnya sekarang Ainun membalas segala kebaikan Umi Abi dengan selalu mendoakan Umi Abi dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan menjadi anak yang salehah. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian Ummu Habibah ya. Oke, ibu adalah orang yang sering mengingatkan sholat dan ibadah lain, saling berbagi agar kelak berkumpul di surga, dan motivasi untuk belajar agar sukses, bermanfaat dunia akhirat. Nah, ini Mbak Agustina, Umi adalah orang pertama yang mengenalkan aku tentang Allah. Umi yang selalu menemani aku dalam sepanjang hidup. Umi yang selalu mengajarkan aku untuk selalu bersabar dalam hidup, mandiri dan tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Aku sayang Umi. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berbagi. Nah, ini dicatat ya, dicatat, tulis di kertas gitu kan, karena nanti inilah yang akan menjadi titik tujuan kita. Jadi kalau kita lagi buka Google Map nih gitu ya, destination gitu kan, enter destination gitu kan, masukkan tujuan. Nah, itulah yang tadi teman-teman tulis gitu, itulah tujuan kita ya sebagai orang tua. Oke, izinkan saya share screen lagi. Sebentar, tadi sudah sampai di sini. Oke. Coach Wari, kayaknya kita emang kalau ingat-ingat itu ya Coach Wari, kalau kita sering tuh ingat-ingat apa yang sudah kita inginkan itu, emang bisa ini ya, bisa ngurangin gitu kalau kita lagi pengen marah atau pengen apa gitu, jadi ngurangin gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya si tujuan akhir kita ini kalau di buku The 7 Habits of Highly Effective People itu bilangnya sebagai kompas. Gitu. Kompas itu kan penunjuk arah. Gitu. Itu jadi kompasnya kita. Jadi pada saat kita mau marah ke anak kita, udah itu, kan aku ingin diingat oleh anak-anakku sebagai ibu yang bersabar. Gitu. Kalau aku marah, berarti aku mendekatkan diriku akan tujuanku atau tidak. Gitu. Jadi nanti kalau ini ditulis gitu kan, tempel di tempat yang terlihat oleh kita. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tadi kan ya, kita ini lagi nih, kembali lagi nih ke Google Map kita nih, kembali lagi nih ke peta kita. Kalau tadi itu adalah tujuan akhir, gitu kan, sekarang kita itu ada di mana? Ya, ini skala 1 sampai 10, jika situasi seperti yang dikatakan anak kita tadi ada di angka 10, ada di angka berapa kita saat ini? Oke, silakan dipikirkan.
Teman-teman boleh juga berbagi ya, walaupun tadi belum berbagi tulisannya, nggak apa-apa, gitu. Boleh berbagi, sekarang ada di skala berapa? Kalau tadi yang tujuannya tadi, itu adalah 10 gitu kan. Nah, sekarang ini kita ada di angka berapa gitu. Kalau saya pribadi kayaknya masih di 6 deh, gitu, nggak banyak, begitu. Oke, silakan teman-teman boleh. Kalau tadi tuh tujuannya itu 10, sekarang ada di angka berapa? Mbak Rahma 5, Mbak Sabita ada di 2, oke masih di 5, oke masih di 3, masih di 5, oke 6, 5, 3. Oh oke, nah ini ada dari Mbak Hari Pahyanti. Saya kehilangan bunda yang selalu membacakan saya buku, menjadi teman curhat saya, teman ngobrol remeh-temeh, teman yang selalu mengajari saya ilmu yang bermanfaat, yang selalu mensupport saya, teman jalan-jalan saya yang menyenangkan. Saya kehilangan sahabat terbaik saya. Saya mau anak-anak saya mengenang saya seperti itu, Mbak. Oke. Anakku baca langsung mewek. Anaknya mewek. Aduh, jadi mewek bareng ya. Aduh, ini jadi jangan jadi ajang tangis-tangisan lagi ya, Mbak Neti ya. Oke, 6425. Oke. Makanya hari Minggu pagi atau hari Sabtu itu ke depan ya akan aku membayangkannya begitu. Jadi kayak cuci inilah Mbak, cuci hati. Iya, iya. Nah, oke. Nah, ini Bunda ingin aku jadi anak yang selalu bersyukur, saleha, mendoakan ayah Bunda dan membawa Bunda dan ayah masuk surga. Bunda selalu mengingatkan untuk sholat, berinfak, dan beramal dengan barang yang paling kita sayang. Bunda ingin aku jadi anak baik, baik dan baik ke semua orang. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, ada yang di 2, 5, 4, 6. Dimanapun kita berada, gitu kan, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Gitu, karena kita tahu, yang paling penting kita tahu ada di mana. Jadi saya mau cerita sedikit nih pada suatu hari pada saat Google Map belum marak gitu ya. Zaman dulu itu saya itu punya peta Jakarta yang bukunya tebel, tebel segini. Mungkin nggak tahu teman-teman mungkin kalau yang usianya sesaya mungkin pernah tahu ya gitu kan ya. Ada peta Jakarta itu yang tebel gitu. Nah, kemudian eh, saya pergi ke satu tempat gitu. Ke satu tempat itu di daerah Jakarta Timur. Walaupun saya punya peta, karena saya nggak tahu saya ada di mana, saya bingung mau pulang gimana, gitu. Nah, jadi itu sebabnya gitu kan, dalam hidup itu kita sudah tahu tujuannya gitu kan, kita sudah tahu juga kita ada di mana, gitu. Jadi baru nanti si Google Map bisa ngasih tahu jalannya. Kalau kita cuma masukin, tujuan kita, kita nggak masukin, titik awalnya di mana, nah Google Map juga nggak bisa ngasih tahu, gitu. Nah, makanya, hari ini saya mengajak teman-teman nih, pertama masukkan dulu nih tujuan akhir di peta kehidupan kita. Kemudian kita masukkan nih tujuan awal, situasi kita saat ini itu ada di mana, gitu ya. Oke. Nah, boleh ditulis gitu kan, saat ini tadi tuh dibilang 2, 6, kemudian 3, 5, situasinya saat ini tuh seperti apa? Boleh dituliskan. Ya, silakan saya kasih waktu 2 menit, begitu ya. Situasinya saat ini tuh seperti apa? Misalnya, kalau misalnya saya mau mencontohkan punya saya, misalnya oke, untuk, eee, nah kan sebentar sambil saya tunjukkan yang tadi ya. Misalnya sebentar saya share screen lagi. Saya share screen lagi. Oke. Nah, jadi misalnya kan ya, tujuan ini saya lagi ada di mana gitu. Senantiasa mengajak anak saya bermimpi dan mewujudkannya. Oke, sudah nih, yang ini sudah fokus pada masa depan dan solusi.
juga sudah gitu ya, sudah saya lakukan gitu kan. Tapi kadang-kadang saya juga masih tergoda untuk fokus pada masalah gitu kan. Jadi belum penuh-penuh banget gitu. Kemudian memberikan kebebasan untuk memilih, yang paling penting bertanggung jawab, itu juga sudah gitu. Nah, yang penting tadi tetap nih sesuai dengan aturan agama dan negara. Kemudian mengingatkan untuk bersabar dan bersyukur. Nah, ini nih masih on progress nih. Ini yang PR-nya masih agak panjang gitu. Karena kan pada saat saya mengingatkan anak saya bersabar, berarti kan saya perlu mencontohkan gitu. Nah, ini nih yang mencontohkan bersabar ini nih yang masih perlu diingat-ingat terus gitu. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman, boleh ditulis di buku masing-masing saat ini tuh ada di mana. Gitu ya. Oke, silakan. Oke, baik. Saya dismiss dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang paling penting teman-teman ingat ya, anggap saja kita sedang membuka aplikasi peta kehidupan kita, masukkan titik tujuan, kemudian masukkan titik awal. Nah, kemudian oke, ini ya. Nah, jadi bayangannya itu seperti ini, gitu ya. Nah, titik yang kita tuju adalah gitu kan, orang tua yang orang tua yang didambakan anak kita itu seperti apa sih? Kita ingin menjadi orang tua yang seperti apa sih? Gitu. Nah, itu nih si skala 10-nya nih. Ini tujuan kita nih. Nah, kemudian nanti kita saat ini masih di mana? Gitu ya. Titik di mana kita sekarang sehubungan dengan tujuan itu. Pada saat kita sudah tahu tujuan kita tahu kita di mana berada, maka kita akan bisa jalurnya gitu. Jadi ibaratnya sama seperti kita bilang iya mau ke Bandung gitu kan. Gitu kan kita nelpon nih saudara kita, kasih tahu dong jalan ke Bandung gimana nih? Aku mau off road gitu kan. Mau road trip ke Bandung gitu kan ya. Kemudian saudara kita nanya, "Oke, mau titik awalnya di mana?" Gitu. Tentu saja kalau titik awalnya dari Tasik gitu kan, Tasikmalaya dengan dari Depok akan beda jalurnya kan, gitu kan. Atau misalnya ternyata itu dari Cilacap misalnya. Tentu saja akan beda petanya. Nah, itu sebabnya eh, apa? penting untuk mengetahui titik yang kita tuju dan titik di mana kita sekarang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatur nanti peta kehidupan kita seperti apa, gitu ya. Oke, nah yuk kita petakan jalannya ya. Nah, bagaimana cara kita memetakan jalannya? Tanyakan pada diri kita sendiri apa yang perlu kita kembangkan dalam diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi apa nih yang perlu kita kembangkan dalam diri kita untuk mencapai tujuan yang mana tuh? Gitu. Nah, ini misalnya kita ya, contohnya Idol. mungkin boleh di mute dulu. Nah, oke. Idol. Coach Wari buka lagi dong, aku mute soalnya. Bisa nggak? Oke, ya. Oke, sudah terdengar kan? Nah, jadi, sekarang ini gitu ya, nanti kan sudah nih tujuan kita sudah kita masukkan nih di peta kehidupan kita nih, di aplikasi peta kehidupan kita. Kemudian untuk mencapai tujuan itu gitu kan, berarti apa nih yang perlu dikembangkan? Nah, misalnya nih saya contoh nih, misalnya karena ingin diingat gitu kan ya,
kalau sebagai orang tua yang senantiasa mengajak anak untuk bermimpi dan mewujudkannya, maka saya perlu mengembangkan sikap optimis dan berani bermimpi gitu. Karena saya merasa bahwa saya masih kurang nih gitu kan ya, untuk berani bermimpi itu saya masih kurang gitu, masih ada keraguan, bisa nggak ya gitu kan. Nah, ini saya perlu mengembangkan itu dan kemudian optimis terhadap pencapaiannya. Nah, kemudian misalnya bertanggung jawab nih atas pilihan, berarti saya perlu mengembangkan perilaku konsisten dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, ini juga berlaku untuk mewujudkan mimpi. Ya, kalau sudah menetapkan tujuan, menetapkan mimpi, konsisten dong dalam melakukannya gitu. Kemudian, nah, yang tadi yang fokus pada masa depan dan solusi, mengembangkan cara berpikir fokus pada masa depan. Kadang-kadang masih sering nih gitu kalau misalnya ada kejadian terjadi sesuatu gitu kan, saya masih menyesali gitu kan ya, aduh kenapa sih itu bisa terjadi, kenapa tadi kita nggak ini, kenapa kamu nggak begitu gitu kan. Nah saya berpikir itu saya masih perlu mengembangkan lagi. Kemudian mengembangkan perilaku bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Jadi ya tadi apapun pilihan yang sudah saya buat ya saya harus bertanggung jawab. Kalau misalnya ada tantangan gitu kan, kemudian ada akibat negatifnya gitu ya, saya tidak mengeluh gitu kan, saya tidak menyesali gitu. Nah, itu masih perlu saya kembangkan. Kemudian meningkatkan ketaatan akan aturan agama dan negara. Nah, ini misalnya contoh nih gitu kan ya, harapannya kan bisa taat itu setaat-taatnya begitu ya, nggak misalnya traffic light lagi merah gitu kan dilanggar, ada tulisan dilarang parkir gitu kan, masih tetap parkir di situ gitu kan, nggak boleh muter balik, tetap muter balik gitu. Atau misalnya kita tahu gitu kan bahwa kita harus makan makanan yang halal gitu kan, berarti perlu lebih memperhatikan lagi, misalnya oke kita memperhatikan produk ini ada sertifikat halalnya atau tidak gitu. Nah, saya masih perlu meningkatkan di area itu. Kemudian mengembangkan sikap sabar dan syukur. Jadi tetap nih perlu tetap ditingkatkan. Kalau sabar ya nggak marah dong, gitu kan ya. Kalau bersyukur ya nggak ngeluh dong. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman boleh ya silakan dipikirkan. Obi sudah ada Buka jendelanya tuh Cara. sudah ada tujuannya, kemudian nanti Bukain semua jendelanya. mungkin boleh di mute lagi kali ya. Oke, silakan teman-teman boleh dituliskan. Nanti yang sudah selesai menuliskan boleh di-share di kolom chat ya. Jadi tadi untuk bisa mencapai tujuan yang tadi yang skala 10 itu kan tadi misalnya tadi skala 10, sekarang masih di 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, 7 gitu. Nah, untuk mencapai titik itu apa nih yang perlu dikembangkan dari diri kita? Gitu. Atau apalagi nih gitu ya. Jadi bukan apa yang dilakukan tapi kita apa dulu nih yang perlu dikembangkan dari diri kita. Boleh ditulis dulu. Jadi kompetensi apa, keterampilan apa gitu kan, kualitas apa yang perlu kita munculkan. Nah, itu yang kita pikirkan. Silakan boleh kalau yang sudah selesai boleh ya berbagi. Iya, betul sekali Mbak Arida. Jadi langkah-langkah ini buat ibunya dulu, baru nanti anaknya bisa mencontoh. Ya, iya terima kasih banyak Mbak Arida sudah mengingatkan. Jadi waktu sesi pertama gitu, mungkin teman-teman masih ingat ya yang hadir bagaimana caranya supaya kita bisa nih anak-anak kita sholat gitu ya. Nah, jadi memang karena gitu ya. Yang bisa mengatur atau bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri dan kita nggak bisa mengontrol orang lain, maka gitu kita bantu nih anak-anak kita untuk bisa mengontrol dirinya. Karena kita bisa nasehatin, tapi apakah dia mematuhi nasihat kita atau tidak, itu sudah keputusannya. Kita sudah ngingetin dia sholat, tapi apakah dia akan sholat atau tidak, itu sudah keputusannya.
Jadi tadi gitu, pada saat kita sudah menyusun tadi mimpi kita, cita-cita kita, tujuan hidup kita gitu. Nah, maka kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Oke, baik. Silakan teman-teman boleh dong nanti berbagi ya. Oke, ikut majelis ilmu biar pengetahuan makin bertambah sehingga bisa mengajarkan dan memberi contoh pada anak. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Silakan, apalagi nih yang perlu dikembangkan dari diri kita? Nah, berarti kalau Mbak Sofi ini kan berarti mengembangkan ilmu pengetahuan ya, sehingga nanti ilmu dan pengetahuannya itu bisa diajarkan dan menjadi contoh bagi anak-anak. Oke, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan. Ibunya harus belajar tentang ilmu kesabaran. Oke, jadi ikhtiarnya terus mengupgrade kesabaran. Oke, mencari circle yang positif, menjadi role model yang kita inginkan, berkawan dengan orang-orang yang baik agar bisa jadi tertular yang positif. Oke, berarti yang perlu dikembangkan adalah tadi ya ilmu pengetahuan dan kesabaran gitu, dan kemudian langkah-langkahnya nanti ya tadi mengupgrade kesabaran dengan cara mencari circle yang positif, ya, kemudian nanti menjadi role model yang diinginkan, gitu, dan kemudian berkawan dengan orang-orang yang baik agar bisa juga tertular yang positif. Baik, silakan teman-teman yang lain boleh berbagi. Silakan, boleh. Tadi apa nih yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa sampai di skala 10 tadi, supaya kita bisa sampai di tujuan yang tadi sudah kita inginkan, kita dambakan gitu. Kan hari ini topiknya adalah ingin menjadi orang tua yang seperti apa nih aku, ya. Ingin menjadi orang tua yang didambakan anak, tapi orang tua yang didambakan anak itu yang seperti apa nih versi kita? Gitu ya, karena tentu masing-masing pribadi akan berbeda-beda, masing-masing keluarga juga akan berbeda-beda. Oke, sambil menunggu yang lainnya berbagi, saya lanjut dulu ya. Oke. Oke, tadi ini ya. Jadi apa nih gitu kan yang perlu kita kembangkan? Apakah itu pengetahuan, apakah itu keterampilan, apakah itu sikap gitu ya yang perlu kita kembangkan atau kita upgrade atau kita tambahkan begitu ya. Nah, berikutnya take action gitu. Nah, tadi sudah ada sebentar saya oke tadi Mbak Rida sudah nih selain menuliskan apa yang perlu dikembangkan juga sudah rencana tindakan konkretnya apa untuk mengembangkan itu. Nah, ini ada dari Mbak Hari Pahyanti, belajar ilmu sabar, ilmu mendengar. Nah, oke. Lebih menyediakan banyak waktu berkualitas untuk anak-anak. Oke, baik, terima kasih Mbak Hari Pahyanti. Nah, sekarang udah nih ya, udah kita tetapkan nih. Berarti yang perlu aku kembangkan adalah ini. Nah, kemudian take action-nya apa yang perlu dan bisa kita lakukan untuk dapat mengembangkan itu. Ya, kapan akan mulai dilakukan? Misalnya contohnya saya nih. Oke, baik, sebentar saya stop share dulu karena ternyata dia harus diulang. Oke, saya share. Tadi sampai halaman mana ya? Maaf ya teman-teman. Nah, ya. Oke. Nah, apa yang perlu dan bisa kita lakukan untuk dapat mengembangkan itu? Ya, kapan akan dimulai? Nah, misalnya ini contoh nih. Mengembangkan sikap optimis dan berani bermimpi, maka saya akan mulai mengidentifikasi mimpi dan berbagi tentang mimpi tersebut dengan keluarga. Oke, nanti identifikasi mimpinya malam ini dan kemudian berbaginya ke keluarga itu besok, gitu kan.
Kemudian mengembangkan perilaku konsisten dalam melakukan sesuatu, misalnya, oke, konsisten jalan pagi dan menghindari gorengan dalam rangka hidup lebih sehat mulai hari ini. Nih saya sudah bercerita ke anak-anak saya kalau saya ingin memulai hidup lebih sehat dengan cara jalan pagi 5 hari seminggu gitu kan dan menghindari gorengan. Kemudian mengembangkan cara berpikir fokus pada masa depan, menghindari membahas masalah yang sudah lewat gitu ya, terutama yang berhubungan dengan kesalahan orang lain mulai saat ini gitu. Jadi kalau misalnya pengen ngebahas nih gitu kan ya kesalahan pasangan, kesalahan anak atau kesalahan orang lain itu oke, secara sadar menghindari. Kemudian misalnya mengembangkan perilaku bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat, berarti menjalani semua konsekuensi dari pilihan yang sudah diambil dengan gembira dan tidak mengeluh atau menyesali jika salah memutuskan. Mulai saat ini. Jadi udah milih nih, ya udah gitu kan ya hari ini kita mau ngapain. Kemudian kok ya dilalah zong gitu kan ya, ya jangan disesali, jangan mengeluh gitu. Kemudian meningkatkan ketaatan akan aturan agama dan negara, ya selalu patuh pada seluruh aturan agama dan negara mulai saat ini. Contohnya yang tadi seperti saya sebutkan, ya berarti kalau belanja gitu kan ya memastikan ada sertifikat halal di produknya. Kemudian tadi aturan yang kecil-kecil itu tetap dipatuhi seperti dilarang parkir, dilarang putar balik di sini gitu ya, itu dipatuhi. Kemudian mengembangkan sikap sabar dan syukur, ya menerima tanpa mengeluh apapun yang terjadi. Mulai kapan? Mulai saat ini. Oke, silakan teman-teman dituliskan lagi nih. Berarti langkah konkretnya apa nih untuk mengembangkan entah itu pengetahuan, entah itu keterampilan, entah itu sikap gitu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan tadi. Jadi saya stop share dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah share lagi. Oke, nah dari Ummu Hawa terus belajar terutama tentang kesabaran dan ilmu tentang mendidik anak, yang utama tentang adat dan akhlak, karena anak mencontoh setiap yang dilakukan orang tua. Oke, kemudian dari Mbak Agustina selalu melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memberikan motivasi untuk hidup mandiri, contoh ikut kelas-kelas bisnis online, dan memberikan waktu luang untuk mengobrol dan curhat-curhatan dengan anak. Nah, ini tadi kan ada juga nih, selain Mbak Agustina juga ada yang ingin meluangkan waktu untuk lebih banyak ngobrol dengan anak. Nah, ini berarti take action-nya ini oke, meluangkan waktunya itu mungkin jadinya sudah berarti kalau gitu mulai hari ini atur jadwal nih gitu dengan anak. Kapan misalnya mau ngedate dengan anak gitu kan ya. Jadi berdua aja dengan salah satu anak, kemudian nanti giliran oke, minggu ini dengan anak pertama, minggu depan dengan anak kedua, minggu depannya lagi dengan anak ketiga dan seterusnya. Gitu. Jadi ada giliran nih ngobrol berdua aja dengan masing-masing anak. Oke, kemudian masih belajar mencontohkan kebaikan yang bisa dilihat nyata sama anak. Ajak sholat, berdoa setelah sholat, berbagi dengan orang lain, ajak ngobrol anak, minta maaf ke anak kalau kita salah. Iya, penting banget nih untuk mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Karena semakin besar nanti anak kita itu semakin bisa untuk mengingatkan kita, loh, ibu katanya gini, ibu bilang aku suruh ini, kenapa ibu sendiri nggak melakukannya? Nah, itu tuh yang biasanya anak saya lakukan ke saya gitu. Oke, minta maaf ke anak kalau kita salah dan kasih tahu baik dan tidaknya yang bisa dimengerti anak. Oke, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi. Silakan teman-teman lain yang mau berbagi. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya, sambil teman-teman juga sambil menulis di catatan sendiri atau berbagi di kolom chat.
Terima kasih banyak. Ya Allah ya, terima kasih nih teman-teman kita pada ini ya, pada respon gitu, pada mau sharing gitu. Terima kasih banyak. Nah, ini sudah tinggal terakhir ya. Sebentar. Nah, oke, tadi berarti kan yang oke, udah nih sebetulnya udah take action gitu ya. Nah, jadi ternyata sudah kita bisa tanya jawab, tapi sebelum kita tanya jawab, izinkan saya mengingatkan dulu. Jadi teman-teman ini nyambung nih gitu ya. Jadi ini nyambung. Kenapa sih gitu kan ya baliknya ke kita lagi gitu kan ya. Kenapa baliknya nggak ke anak gitu kan. Nah, karena ya tadi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Oleh sebab itu maka kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Saya sudah terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah urun pertanyaan. Kemarin saya kirim tautan ya, kira-kira teman-teman sebagai orang tua itu ingin tahu apa sih. Nah, terima kasih banyak. Itu nanti akan menjadi bahan bagi saya untuk menulis buku parenting. Nah, jadi sebagian pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya supaya anak disiplin, bagaimana caranya supaya anak mau belajar tanpa disuruh, bagaimana caranya supaya anak itu nggak marah-marah gitu ya. Semua pertanyaan itu jawabannya adalah kalau dari saya jadinya pertanyaan lagi. Supaya anaknya disiplin, apa yang bisa dan perlu kita lakukan? Supaya anaknya nggak marah-marah, apa yang bisa dan perlu kita lakukan? Supaya anaknya mau belajar sendiri tanpa diingatkan, apa yang perlu dan bisa kita lakukan? Itu, oh ya saya nasehatin dia. Oke, kita nasehatin gitu ya. Supaya nasehat itu jadi efektif, apa yang perlu kita kembangkan? Apalagi yang perlu kita lakukan berbeda? Nah, jadi pertanyaannya tetap nih jatuhnya ke kita lagi gitu. Karena memang itu ya yang jangankan mengatur orang lain, mengatur diri sendiri aja tidak mudah gitu kan ya, apalagi mengatur orang lain. Gitu. Oke Mbak Neti, itu saja dari saya, gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi Ada pertanyaan? kita untuk sesi pertanyaan gimana nih Coach Wari, ini sudah 854 dan teman-teman Coach Wari juga sudah ditunggu setelah kelas ini ya, dan ada beberapa coach sebenarnya di sini yang ikut menyimak. Aduh, terima kasih banyak nih, ada Coach Arida dan teman-teman coach yang lain kali ya. Nah, teman-teman yang ada di sini juga saya tadi belum sampaikan bahwa Coach Wari ini dari MCC, Muslim Coach Community. Jadi di sini kita ada bergabung juga para coach-coach yang lain, dan ada salah satu grup yaitu ibu-ibu hebat ya, dan programnya juga keren-keren. Kita akan saling sharing informasi nanti di grup KPU juga ya kalau ada program dari grup ibu-ibu hebat. Baik, teman-teman, untuk pertanyaan seperti biasa kita sangat membuka kesempatan untuk teman-teman tuliskan di grup. Jadi nanti Coach Wari kan selalu ada di grup untuk KPO yang utama ya. Kalau buat yang grup KPO kita ini banyak Coach Wari seperti saya sebutkan kemarin, tapi tidak mungkin Coach Wari bergabung di semua grup itu. Jadi tetap grup utamanya itu satu. Nanti teman-teman para leader koin ada di sana. Mereka akan mewakili pertanyaan teman-teman di grup masing-masing. Nanti akan diposting di situ. Dan Coach Wari sesuai waktu yang Coach Wari punya, yang Coach Wari bisa, nanti Coach Wari insya Allah akan merespon. Gitu. Ya. Jadi saya yakin masih ada yang bertanya biasanya, tapi masih sungkan atau masih merasa oh nanti ini terjawab atau tidak, atau masih gimana ya, boleh japri saya juga boleh. Nanti namanya tidak usah ada di situ, nggak apa-apa. Japri saya, nanti saya posting khusus pertanyaannya saja. Gitu ya. Baik. Oh ya, kali ini Coach Wari, kalau di kelas-kelas kemarin mungkin belum kita umumkan, tapi hari ini saya ingin teman-teman yang hadir di sini hari ini menuliskan, tidak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, kayak kata Coach Wari tadi, kita itu sedikit ilmu, ibarat menu makan sedikit, tapi
ngunyahnya itu benar gitu. Nah, saya ingin teman-teman hari ini satu insight yang didapat dari sesi kali ini, atau boleh juga dirangkai dengan sesi-sesi yang sebelumnya kalau teman-teman masih ingat gitu. Tolong tuliskan di sosmed teman-teman. Yang punya Facebook dan IG boleh di situ. Kalau tidak main FB dan IG boleh di status WA-nya gitu. Tolong tuliskan, dan nanti kalau yang di sosmed boleh di tag kita gitu. Tag saya atau tag leader koinnya dan Coach Wari. Kalau di IG Coach Wari ya. Nanti kita tuliskan di grup KPO ya Coach ya. Apa yang mau di tagnya kemana gitu. Baik teman-teman. Mohon maaf banget karena 3 menit lagi sudah pukul 9 dan kita mengakhirinya harus di pukul 9 nih. Harapan kita besar ya supaya next pertemuan kita bisa itu on time-nya di 7.30 ya Coach ya. 7.30 kita itu udah mulai gitu. Jadi bisa ada waktu untuk teman-teman memang langsung bertanya di sini dengan Coach Wari. Iya, betul. Sebetulnya kalau saya tidak ada jadwal lain pun nggak masalah gitu kan. Ya. Tapi karena hari ini sudah ada jadwal lain, jadinya nggak bisa berlama-lama. Tapi mungkin kalau misalnya memang belum ada pertanyaan atau nanti pertanyaannya di WhatsApp grup, ya. Teman-teman tuliskan apa yang didapat dari sesi kali ini, gitu. Boleh diketikkan di kolom chat ini ya, gitu ya. Sambil nanti boleh juga sama seperti yang tadi Mbak Neti sampaikan, gitu kan. Apa sih insight-nya, kemudian diposting di sosial media. Iya. Tapi sekarang ingin dengar juga nih dari teman-teman. Sebelum penutupan ya, ada 2 menit lagi, please. Ada yang bisa buka mic? Mungkin satu saja, karena waktunya sangat terbatas. Satu aja disampaikan langsung. Boleh ya, 9:05. Oke, boleh teman-teman. Saya Uni. Ya, Bu Tina ya. Ya, tapi tidak buka kamera ya Uni. Oke, nggak apa-apa. Baik, silakan. Masya Allah, hari ini minggu yang saya tuh cepat terharu, Mbak. Jadi ketika dapat ajakan ini minggu kemarin belum bisa, kemudian hari ini kebetulan libur bisa, Masya Allah ilmunya banyak sekali. Saya merasa ketika saya nanti tidak ada gitu, apa yang bisa dikenang oleh anak saya gitu, luar biasa. Jadi sepertinya memang harus memulai dari titik nol. Harus memulai dari titik nol untuk menuju ke titik yang 10 tadi. Ya Allah, terima kasih sekali kok ilmunya. Ya Allah, belum pernah saya dapat di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah dan jalan untuk mencapai jannahnya ya Coach. Dan terima kasih sudah bergabung. Amin. Sudah diajak ke sini. Terima kasih. Itu saja. Baik, itu dia ya teman-teman, yang teman-teman sebut tadi justru salah satu dream Coach Wari memang gitu, agar ilmu ini menjadi amal jariah, dan salah satu big dreamnya dari Coach Wari itu akan terus mengalir gitu ilmu itu. Nah, jadi benar Coach Wari mengajak kita itu, kalau kita bilang mulai dari titik nol, Coach Wari malah mengajak kita ke gambar pemakaman tadi gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sebagai penutup juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kelas kita ini free. Coach Wari meluangkan waktu dan ilmunya free. Masya Allah, hanya Allah yang balas. Tapi tentu kita ingin juga ya punya amal jariah gitu, selain amal-amal yang lain yang sudah kita bangun, yang sudah kita lakukan gitu ya. Koin mengajak teman-teman untuk menyisihkan sebagian rezeki teman-teman, ikut menjadi wakif atau orang-orang yang mewakafkan sebagian hartanya untuk buku Sirah Nabawiyah. Jadi seperti salah satu contoh yang kami sampaikan tadi, dalam waktu dekat juga kami banyak sekali titik yang ingin dituju. Inginnya seluruh penjuru Indonesia, seluruh anak-anak, terutama anak-anak ya, sebenarnya keluarga muslim targetnya, tapi seluruh anak-anak di Indonesia ini, anak-anak muslim terutama, untuk bisa mendapatkan atau membaca buku-buku Sirah Nabawiyah, buku-buku terbaik dari Sigma Daya Insani. Jadi silakan dengan infak terbaik yang teman-teman punya, boleh ke siapa, member koin atau SLC koin ya, kami menyebutnya SLC, yang mengajak teman-teman berwakaf, silakan wakafkan ke
melalui, karena kami di sini ada duta wakaf namanya Coach Wari, duta wakaf koin, silakan salurkan ke sana, nanti kita akan gabungkan dan kita akan belikan buku Sirah Nabawiyah untuk anak-anak Muslim Indonesia, insya Allah. Doakan juga program komunitas inspirasi Nabawiyah. Di tim Newa sendiri kami ingin agar 1.500 keluarga Muslim Indonesia itu kenal atau punya buku Sirah Nabawiyah dari Sigma Daya Insani. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya Niti Wahyuni yang telah mendampingi teman-teman hari ini bersama Coach Wari. Jazakillah khairan katsiran kepada Coach Wari. Hanya Allah yang balas ya Coach Wari dengan sebaik-baik balasan. Semoga berkah ilmu, berkah usia, dan doa kami juga buat teman-teman semua. Sehat-sehat semua kita. Insya Allah. Mudah-mudahan insight hari ini menjadi energi positif selama 2 pekan ke depan. Kita ketemu lagi dengan Coach Wari. Baik ya, terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Anissa, Bu Mardia.